bagi masyarakat yang bermukiman pada jalur Sungai Citarum. Masyarakat ini memang memiliki cerita mitos. Cerita itu tentang kisah adanya penguasa gaib di Bendungan Jatiluhur yang bernama Mbah Jawer. Waduk itu kayak tempat penampungan air dalam jumlah yang besar. Kali ini bukan sembarangan waduk ya. Waduk ini memang terkenal sebagai waduk yang terbesar di Indonesia. Sebelum lanjut dengerin videonya, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu, serta nyalakan lonceng agar ternotif kalau ada video baru yang upload. Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channelnya Dey Octavia. Aku harap teman-teman yang lagi nonton atau sekedar ngedengerin video ini dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Video kali ini sama kayak video-video sebelumnya. Aku bakalan menceritakan cerita-cerita mistis atau kejadian-kejadian gaib yang ada di Nusantara. Kali ini aku akan menceritakan tentang kejadian mistis yang ada di sebuah waduk. Kira-kira apa sih yang terbayang di pikiran teman-teman tentang sebuah waduk? Pasti yang ada di pikiran kalian, waduk itu kayak tempat penampungan air dalam jumlah yang besar. Memang benar, sebuah waduk itu biasanya dibangun di dekat sungai. Manfaat waduk yang paling utama adalah sebagai sumber air untuk irigasi. Ketersediaan air untuk sistem irigasi sangat penting, karena lahan pertanian dan perkebunan sangat bergantung dengan ketersediaan air. Apalagi saat datangnya musim kemarau. Pada saat itu, air sungai atau danau mulai menyusut drastis. Nah, air dari waduk inilah yang menjadi sumber ketersediaan air untuk irigasi. Dalam pembangunan sebuah waduk, pasti ada aja yang harus dikorbankan. Seperti cerita pembangunan waduk yang satu ini. Kali ini bukan sembarangan waduk ya. Waduk ini terletak di sebuah kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Yah, apalagi kalau bukan Waduk Jatiluhur. Waduk ini memang terkenal sebagai waduk yang terbesar di Indonesia. Kebayang kan seberapa besar waduk yang satu ini? Waduk Jatiluhur ini dibangun sekitar tahun 1957 oleh seorang kontraktor asal Perancis. Waduk Jatiluhur ini diperkirakan mampu menampung air sebanyak 1,024 miliar meter kubik per tahun. Dan waduk ini merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia. Waduk Jatiluhur ini dibangun dengan membendung Sungai Citarum dengan luas area aliran sungai seluas 4.500 km persegi. Genangan yang terjadi akibat pembangunan bendungan atau waduk Jatiluhur ini menenggelamkan sekitar 14 desa, di mana 14 desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.002 orang. Dan efek dari pembangunan ini membuat para penduduk tersebut terpaksa harus pindah ke daerah sekitar bendungan. Dan sebagian lagi ada juga sih yang pindah ke Kabupaten Karawang. Pada saat itu,
sebagian besar penduduk daerah situ berprofesi sebagai seorang petani. Selain menguras biaya yang sangat besar dalam pembangunannya, menurut pengakuan orang-orang yang pernah terlibat langsung dalam proses pembangunan konstruksi Waduk Jatiluhur ini, waduk ini memang terkenal sih banyak menelan korban jiwa, dan itu nggak sedikit dalam proses penggarapannya. Ya makanya nggak heran lah kalau di samping cerita betapa besarnya proyek yang luar biasa ini, ada juga cerita mistis yang ikut berkembang di dalamnya. Pada awal mulanya, bendungan Jatiluhur ini memang merupakan satu-satunya bendungan yang ada di jalur Sungai Citarum. Tapi itu jauh sebelum dibangunnya Waduk Saguling ya, yang beroperasi pada tahun 1985 dan dilanjutkan dengan pembangunan Waduk Cirata yang beroperasi sekitar tahun 1988. Bagi masyarakat yang bermukiman pada jalur Sungai Citarum, masyarakat ini memang memiliki cerita mitos yang sudah diturunkan secara turun-temurun ke anak cucu mereka. Cerita itu tentang kisah adanya penguasa gaib di bendungan Jatiluhur yang bernama Mbah Jawer. Yang jadi pertanyaan itu, siapa Mbah Jawer ini? Dan kenapa dia bisa menjadi demit penguasa gaib di Waduk Jatiluhur? Untuk mengetahui asal mulanya, aku akan mengajak teman-teman mendengarkan sebuah cerita tentang kejadian yang ada di masa lampau. Kejadian ini jauh sebelum adanya pembangunan Waduk Jatiluhur. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang tinggal di daerah aliran Sungai Citarum. Jadi kejadian ini belum bisa dipastikan sih kejadiannya tahun berapa. Sepasang suami istri ini udah lama menikah, namun belum juga memiliki momongan. Bisa dibilang mereka sulit untuk mempunyai seorang anak. Jadi kehadiran buah hati itu adalah hal yang paling mereka tunggu-tunggu selama ini. Setelah sekian lama menunggu kehadiran sang buah hati, akhirnya kabar gembira pun muncul. Sang istri hamil juga. Sontak sang suami sangat senang mendengar kabar itu. Dan saking bahagianya, dia tuh gak sabar untuk bertemu calon buah hatinya itu. Setelah 9 bulan sang istri mengandung, tibalah hari yang sangat dia tunggu-tunggu. Sepasang suami istri ini lagi dalam suasana bahagia-bahagianya. Karena sebentar lagi, pasangan ini akan memiliki seorang anak. Setelah penantian yang begitu lama, akhirnya anak yang ditunggu-tunggu pun lahir juga. Mendengar suara tangisan bayi membuat sang suami sangat bahagia. Namun rasa bahagianya ini
tiba-tiba hilang. Seketika rasa bahagianya itu berubah menjadi rasa malu. Mereka gak nyangka kalau putra yang dilahirkan oleh sang istri tercintanya ini memiliki kejanggalan dari fisik. Anak yang baru lahir dari keluarga itu memiliki sebuah jawer di atas kepalanya. Bisa dibilang jawer yang dimiliki putra mereka itu serupa jengger ayam. Perasaan bingung dan malu pun bercampur aduk. Pasangan ini gak nyangka kalau anak yang mereka tunggu-tunggu kehadirannya selama ini lahir dengan memiliki jawer di atas kepalanya. Karena terlanjur malu, sang suami yang kala itu bingung pun pergi menemui seorang dukun atau orang pintar yang ada di daerahnya. Di daerah tempat pasangan suami istri ini tinggal, memang ada seorang dukun sakti. Dengan tergesa-gesa, sang suami pergi menghampiri rumahnya sang dukun. Langkah kakinya tergesa-gesa, membuat ia cepat sampai di depan rumahnya si dukun ini. Setelah sampai di depan rumahnya si dukun, dia mengetuk pintu rumah si dukun sampai sang dukun membukakan pintu. Setelah itu, sang dukun pun mempersilahkan sang suami ini untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sana, sang suami ini menceritakan semuanya yang terjadi kepada anaknya yang baru lahir itu kepada sang dukun ini. Dia bertanya kepada sang dukun sakti ini perihal putranya yang lahir dengan memiliki jawer di atas kepalanya. Sang dukun pun mengatakan sesuatu kepada sang suami ini. Sang dukun mengatakan kalau ada dua kemungkinan yang bakalan terjadi ke depannya pada daerah mereka. Yang pertama, jika si anak ini kamu pelihara atau kamu besarkan dengan baik, daerah ini akan menjadi kota yang besar di masa depan. Yang kedua, jika anak ini kamu buang atau kamu telantarkan, maka daerah ini akan tergenang air atau tenggelam, ucap sang dukun itu kepada sang suami ini. Setelah mendengar jawaban dari sang dukun pun, dia pulang kembali ke rumahnya. Sekejap omongan sang dukun ini hinggap di pikirannya. Namun entah kenapa, ucapan dari sang dukun ini tiba-tiba mental dari pikirannya. Rasa tak kuat lagi menanggung malu karena memiliki putra yang memiliki jawer di kepalanya membuat sang suami akhirnya membuang anaknya sendiri di Sungai Citarum. Bayi malang itu ia gendong dari rumahnya sampai di tepi Sungai Citarum, lalu dia menghanyutkan sendiri putranya itu. Bayi malang itu pun terombang-ambing di Sungai Citarum hingga ke tengah-tengah sungai. Orang tuanya berpikir kalau misalnya bayinya ini sudah mati, karena gak akan ada sih seorang bayi yang mampu bertahan di Sungai Citarum.
Pada saat itu juga sang anak pun sebenarnya nggak meninggal. Sang anak ini dipelihara dan diasuh oleh demit yang ada di Sungai Citarum. Dan bayi ini pun dibawa masuk ke alam gaib. Di alam gaib, sang bayi ini tumbuh dan menua, sehingga ia dikenal dengan sebutan Mbah Jawer. Dari cerita yang beredar di masyarakat, Mbah Jawer ini ternyata memiliki dendam yang teramat dalam pada orang tua kandungnya. Dia dendam lantaran orang tuanya sanggup membuang dirinya sendiri ke sungai karena cuman diliputin rasa malu. Karena masih menyimpan rasa dendam yang begitu dalam, Mbah Jawer ini sering banget ngerebut nyawa orang yang ada di dekat Sungai Citarum ini. Sampai akhirnya pada tahun 1957 dibangunlah Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur ini dibangun di kawasan kekuasaannya Mbah Jawer, di mana dalam proses pembangunannya, pembangunan waduk ini menenggelamkan sekitar 14 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 5.002 orang ini. Hal ini sama seperti prediksi yang dikatakan sang dukun sakti pada sang suami sebelum ia membuang putranya sendiri di Sungai Citarum. Sekarang, Mbah Jawer sudah menjadi demit penguasa Waduk Jatiluhur. Memang sih, dari awal mulai proses pembangunan sampai setelah bendungan ini berjalan, sudah banyak korban yang berjatuhan. Banyak warga yang menghubung-hubungkan jikalau korban-korban ini adalah hasil perbuatan dari si anak Jawer itu, atau penguasa bendungan Jatiluhur, demitnya di situ. Siapa lagi kalau bukan Mbah Jawer? Bahkan sampai saat ini, orang-orang yang tahu cerita ini menyarankan agar orang-orang lain untuk tidak menyebut nama Mbah Jawer ketika mereka berada di dekat bendungan ini. Waduk Jatiluhur ini diyakini sebagai tempat angker karena sering banget meminta tumbal. Tercatat sudah ada belasan hingga puluhan orang yang meregang nyawa di waduk ini. Terlepas ini adalah ulah Mbah Jawer atau memang kelalaian manusia sendiri. Tapi dari kasus-kasus orang yang meninggal di Waduk Jatiluhur, tim penyidik mendapat kesimpulan kalau korban yang tewas di waduk ini meninggal tanpa penyebab yang jelas. Apakah ini benar-benar perbuatan dari Mbah Jawer atau memang human error? Entahlah. Yang jelas, serentetan korban meninggal di waduk ini memang membuat orang-orang yang tinggal atau yang berkunjung ke Waduk Jatiluhur jadi lebih waspada. Oh iya, ada satu lagi. Masyarakat setempat biasanya lebih menyukai perjalanan darat daripada air. Karena mereka takut akan menjadi korbannya Mbah Jawer kalau melewati daerah perairan Sungai Citarum. Dan ada satu pantangan
yang beredar di masyarakat. Jangan pernah sebut nama Mbah Jawer saat melewatin Sungai Citarum. Selesai. Terima kasih yang udah mau ngedengerin ceritanya. Bagi teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa subscribe channel YouTube De Octavia agar teman-teman yang doyan wejangan horor atau cerita-cerita mistis gak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Terakhir dari saya, sampai jumpa di cerita berikutnya.